Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Eka Purniawati dengan NIM E1E12085. Saya dari kelas Ganjil. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan menyelesaikan soal-soal UTS yaitu untuk mata kuliah jaringan komputer. Nah, saya langsung saja pada soal nomor 1. Nah, di sini soal nomor 1 yaitu sebutkan 5 jenis jaringan komputer secara umum. Nah, jawaban saya di sini. Nah, yang pertama di sini ada PAN atau Personal Area Network, yaitu jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Nah, biasanya jaringan ini banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer saja. Nah, dan jaringan ini tidak memerlukan resources yang besar untuk menggunakan jaringan PAN ini. Nah, yang kedua di sini ada LAN atau Local Area Network. Nah, jaringan LAN ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contohnya saja penerapan jaringan LAN yaitu sebagai sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Nah, banyak orang yang cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama pada token ring dan Ethernet. Selain itu juga, nah, LAN menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal dengan WLAN atau Wireless Local Area Network. Nah, yang ketiga di sini ada CAN atau Campus Area Network. Nah, jaringan CAN ini dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN atau Metropolitan Area Network ya. Nah, namun jaringan CAN ini lebih terbatas dalam ruang lingkup seperti kampus atau akademisi. Nah, untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan seperti praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat di sini ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network. Nah, MAN ini merupakan jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat komputer yang lain. Nah, yang mana dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Kemudian jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Jadi jaringan MAN ini lebih besar dari jaringan LAN yang sebelumnya. Kemudian yang kelima di sini yaitu WAN, Wide Area Network. Nah, WAN ini merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Nah, jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM X25 serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Nah, jadi itulah jawaban nomor 1 dari soal UTS jaringan komputer. Nah, saya langsung saja kepada soal nomor 2. Nah, di sini soalnya yaitu sebuah komputer memiliki IP address 192.168.20. Nah, kemudian tentukan dan jelaskan. Yang pertama A di sini kelas apa IP address tersebut. Kemudian yang B network ID-nya apa, kemudian host ID-nya, dan yang terakhir broadcast ID-nya. Nah, jawaban saya yaitu yang pertama untuk pertanyaan yang A ya, pertanyaan pertama yaitu kelas apa ID tersebut. Nah, di sini kelas dari IP 192.168.20 adalah kelas C. Nah, kenapa kelas C? Nah, karena kelas C hanya dapat untuk jaringan berskala kecil saja. Nah, 3 bit dalam oktet pertama selalu diset dengan nilai bilangan biner 110. Nah, kemudian 20 bit selanjutnya akan membentuk sebuah network identifier. Kemudian 8 bit sisanya akan mempresentasikan host identifier-nya. Nah,
Kemudian untuk soal yang kedua yang B yaitu network ID-nya. Nah, di sini network ID dari IP address yang 192.168.20 adalah 192.168.20/24. Kenapa? Karena 24 bit karena susunan angka biner yaitu 11 ini 000000, kemudian 10101000, kemudian ini 000000, kemudian 10 dengan tipenya ya, seperti itu. Nah, kemudian soal yang ketiga atau yang C yaitu host ID-nya. Nah, host ID-nya yaitu host ID dari IP yang tadi nih 192.168.20 adalah 8 bit karena terdiri dari susunan IP yang 192.168.21. Nah, seperti itu. Kemudian soal yang terakhirnya, pertanyaan terakhirnya yaitu yang D, broadcast ID-nya. Nah, broadcast ID dari IP 192.168.20 adalah 192.168.2255. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 3, yang mana soalnya jelaskan karakteristik dari WAN. Jadi karakteristik dari jaringan WAN yaitu ada banyak jaringan yang bisa ditemui dalam teknologi komputer. Tapi sebagai pembeda antara satu dengan yang lainnya, masing-masing jaringan memiliki karakteristik tersendiri. Nah, berikut ini adalah karakteristik dari jaringan WAN. Yang pertama yaitu jaringan WAN digunakan untuk menghubungkan perangkat yang tidak mampu dijangkau oleh jaringan LAN maupun MAN karena memiliki area jangkauan yang luas. Kemudian karakteristik yang kedua, nah itu nih, jangkauan area jaringan WAN yang luas. Kemudian yang ketiga, mampu meneruskan paket data, melakukan switch dan juga menghubungkan jaringan LAN yang sudah terbentuk. Yang keempat yaitu memanfaatkan beragam koneksi serial sehingga meski lokasinya berjauhan tetapi tetap mampu mengakses bandwidth. Kemudian yang terakhir, jaringan WAN bekerja pada data link yang diperoleh dari oscillator dan juga pada layar fisikal. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Yang mana soalnya yaitu jelaskan persamaan dan perbedaan apa fungsi dari access point dan switch. Nah, yang pertama di sini ada perbedaannya. Nah, switch adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi sebagai konektor penghubung dua atau lebih komputer menggunakan kabel Ethernet agar bisa saling berkomunikasi antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Nah, dengan menggunakan switch dapat mengidentifikasi komputer mana yang mengirimkan data dan kemana datanya yang harus dikirimkan. Seperti itu switch. Kemudian access point. Nah, access point ini yaitu merupakan sebuah perangkat keras yang berfungsi menyediakan koneksi wireless pada sebuah jaringan komputer yang menggunakan koneksi kabel agar piranti-piranti wireless bisa tersambung ke jaringan sebuah jaringan komputer. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu persamaannya antara switch dan access point. Pada dasarnya, kedua perangkat ini memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai penghubung antar beberapa komputer dalam sebuah network atau jaringan. Nah, tetapi media koneksi yang mereka gunakan berbeda. Jadi persamaannya yaitu sebagai penghubung antar beberapa komputer. Nah, hanya kan yang membedakan yaitu koneksi yang digunakan.
Baik, selanjutnya kita lanjut kepada soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 di sini yaitu jelaskan mengapa istilah jaringan metropolitan area network atau biasa disebut MAN sudah tidak digunakan lagi. Nah, jawabannya di sini yaitu, nah, meskipun jaringan MAN ini uh, sudah tidak digunakan lagi atau jarang digunakan lagi, uh, karena ada beberapa kekurangan dari jaringan MAN tersebut. Nah, contohnya saja ini seperti ini. Biaya operasionalnya yang lebih mahal dibandingkan jaringan LAN. Kemudian, bukan hanya itu saja, biaya untuk perawatan jaringannya juga lebih cenderung mahal. Nah, jaringan Metropolitan Area Network atau MAN ini juga kerap dihack untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, jika jaringan ini mengalami kerusakan, maka proses perbaikannya juga membutuhkan waktu yang lama karena perbaikannya itu cukup rumit untuk dilakukan. Nah, di luar kekurangannya, jaringan MAN memang banyak digunakan karena cocok untuk suatu kantor yang memiliki banyak cabang dalam satu kawasannya. Misalnya di dalam satu daerah dia memiliki banyak cabang seperti itu. Nah, kita lanjut pada soal selanjutnya yaitu soal nomor 6 yang mana ini adalah soal yang terakhir. Nah, soalnya di sini jika di dalam sebuah tempat terdapat 256 komputer dan kita ingin menghubungkan semuanya dalam sebuah LAN, sebuah jaringan LAN ya, maka tentukan yang pertama di sini IP address kelas berapa yang digunakan. Nah, kemudian jelaskan alasannya. Kemudian soal yang B, perangkat apa saja yang digunakan, jelaskan alasannya. Kemudian yang C, kabel jenis apa yang cocok, jelaskan alasannya. Langsung ke jawaban yang A pertama ya. Soal yang pertama, yang mana soalnya IP kelas berapa yang digunakan. Nah, IP kelas yang digunakan yaitu kelas B. Alasannya, kenapa? Karena kelas B biasa digunakan untuk jaringan skala menengah hingga skala besar. Nah, 2 bit pertama di dalam oktet pertama, alamat IP kelas B biasanya berupa bilangan biner 10. Nah, kemudian 14 bit berikutnya merupakan network identifier, yaitu kemudian sisa 16 bit, yaitu mempresentasikan host identifiernya. Kemudian IP address kelas B memiliki 65,534 host. Nah, untuk soal yang selanjutnya itu soal B, perangkat apa saja yang digunakan. Nah, ini perangkat yang digunakan dalam sebuah jaringan LAN. Yang pertama di sini ada kabel UTP. Nah, kita bisa lihat ini gambarnya. Kemudian kabel UTP ini paling umum digunakan pada jaringan LAN dan merupakan salah satu perangkat keras komputer yang digunakan sebagai penghubung atau transmisi data pada sebuah jaringan. Kemudian perangkat selanjutnya di sini ada switch, yaitu ini ya gambarnya. Switch adalah perangkat jaringan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dalam satu jaringan. Seperti ini ya. Seperti inilah modelnya switch gambarannya. Kemudian di sini ada repeater, yaitu perangkat jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang dikirim agar dapat diteruskan di komputer lain pada jarak yang jauh. Nah, gambarnya seperti ini. Repeater ini hampir mirip dengan switch. Nah, kemudian di sini ada hub, yaitu berfungsi sebagai titik koneksi umum untuk perangkat di jaringan. Nah, kemudian di sini ada router, yaitu paling utama adalah untuk menghubungkan perangkat ke internet.
Nah, jadi fungsi router ini untuk menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Kemudian di sini ada switchgate. Ini juga dapat menghubungkan tipe jaringan komputer yang berbeda-beda. Misalnya jaringan LAN, Ethernet ke jaringan LAN, fast internet. Seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini ada network interface, yaitu card disingkat NIC atau juga network card adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Nah, jadi itulah perangkat yang digunakan dalam jaringan LAN. Kemudian soal nomor yang terakhir yang C, yaitu kabel jenis apa yang cocok. Nah, jawabannya di sini yaitu jenis kabel Universal Twisted Path atau UTV adalah salah satu jenis kabel jaringan yang menjadi media transmisi paling banyak digunakan untuk membuat sebuah jaringan komputer lokal, yaitu Local Area Network. Nah, alasannya karena harganya yang relatif murah, kemudian mudah dipasang dan bisa diandalkan. Nah, seperti itu. Baik, jadi itulah penjelasan saya mengenai soal-soal UTS jaringan komputer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.